Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Jadi, teman-teman ya, eh, sudah lama saya tidak membuat konten ya, karena beberapa hari kemarin itu sibuk mengolah data klien ya. Jadi bagi kalian yang mau olah data itu bisa menghubungi saya. Nah, dari klien saya akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuat konten ya, karena klien saya ini dia menghitung UJT tidak berpasangan. Nah, di dalam perhitungan UJT itu kita membutuhkan namanya perhitungan varian sama simpangan baku. Nah, di video kali ini ya saya akan share ke teman-teman bagaimana cara menghitung varian dan simpangan baku baik dengan menggunakan ya rumus manual, baik pun itu dengan secara cepat ya, dengan menggunakan rumus di Excel. Bagaimana caranya kita langsung saja ya. Oke, teman-teman, di sini kita anggap kita punya persoalan ya, kita punya soal atau punya permasalahan yang harus dipecahkan ya. Nah, ini contohnya adalah hitung varian dari simpangan baku dari data di bawah ini. Dan ini hanyalah data contoh, ini sebanyak 7 data ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menghitung varian? Yang pertama kita bisa pakai rumus manual dulu, teman-teman ya. Jadi varian itu rumusnya biasanya disimbolkan dengan S kuadrat ya. Nah, S kuadrat itu adalah varian ya. Nah, itu sama dengan ya itu sama dengan jumlah data ya, kemudian dikali jumlah data dikali dengan total dari data itu dikuadratkan ya. Jadi N dikali sigma I kuadrat ya, kemudian dikurang dengan ya, dikurang dengan sigma X dikuadratkan ya, sigma X dikuadratkan, sigma X dikuadratkan dibagi N ya, dikali N min 1. Nah, ini adalah rumus dari varian itu sendiri ya. Oke, sekarang bagaimana rumus dari simpangan bakunya ya. Rumus dari simpangan baku itu dilambangkan dengan tau ya. Oke, tau nah ya sama dengan akar dari varian ya. Akar dari varian. Nah, akar dari varian kita copy saja ya ini ya. Nah, ini adalah rumus dari simpangan baku. Nah, pertama kita hitung variannya dulu ya. Nah, dari rumus varian ini yang kita butuhkan adalah N-nya sudah ada 7 ya, N-nya sudah 7, kemudian kita butuh sigma I kuadrat, berarti kita butuh kuadrat ya. Data ini kita anggap X ya, kita anggap X, berarti ini adalah nilai X kuadrat ya. Ini adalah nilai dari X kuadrat. Nah, saya simbolkan begini aja ya. Atau kalau teman-teman takut bingung, berarti saya bikin ini aja, X kuadrat. Ini X, ini X kuadrat ya. X kuadrat. Oke. Nah, ini ya. Ini X kuadrat. Kuadratnya kita hapus saja ya. Oke. Nah, kita butuh X dan X kuadrat ya. Nah, kemudian baru kita cari nilai kuadratnya ya. Nah, kita cari nilai kuadratnya.
Nah, kemudian di sini ada nilai sigma ya. Sigma itu adalah total ya. Jadi kita bikin di sini total ya. Kita jumlahkan aja ya, x dan x kuadratnya. Nah, kita jumlahkan juga ya ini ya. X dan x kuadratnya kita jumlahkan. Nah, kalau kita sudah mendapat nilai total x dan total x kuadrat ya. Nah, kita baru bisa masuk ke perhitungannya. Jadi x kuadrat itu sama dengan ya n-nya ada 7 dikali sigma x kuadrat 389 ini ya. Kita kurangkan dengan sigma x dikuadratkan. Sigma x dikuadratkan ya. Kemudian dibagi n dikali n-1. Kita tutup kurung dulu. Dibagi n-nya ada 7 dikali n-1 6 ya. 6. Kemudian kita klik enter ya. Nah, kita dapat nilai variannya adalah 12,23 ya. Kemudian kita cek di sini ya. Kita cek pakai rumus cepat ya. Ini varian. Kita klik var dan kita sorot. Nah, kita dapat nilainya 12,23 atau kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma 12,24 ya. Oke. Sekarang rumus simpangan baku atau standar deviasinya adalah akar dari varian. Berarti tinggal aja kita bikin akar SQRT dari variannya. Kita dapat 3,49 kalau kita bulatkan 3,50. Nah, di sini kita juga bisa ya pakai rumus sama dengan STDEV. Kita sorot aja datanya ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya sharing ke teman-teman bagaimana caranya kita menghitung baik itu menggunakan rumus manual maupun dengan cara cepat dengan menggunakan rumus Excel. Jadi ada banyak sekali ya rumus-rumus Excel ya yang saya sendiri juga tidak hafal semuanya ya, banyak sekali rumus-rumus statistik ya. Tapi teman-teman harus pahami, walaupun kita bisa menghitung dengan cepat gitu ya, sekarang kan apalagi sudah ada kalkulator segala macamnya, tapi tetap ilmu dasarnya kita menghitung secara manual itu tetap kita pelajari atau kita pahami. Jadi kalau kita sudah bisa menghitung secara manual, maka akan lebih baik lagi ya ilmu tersebut untuk mendukung kita pada saat kita mengerjakan dengan menggunakan aplikasi atau kalkulator. Karena tidak jarang kalau kita menggunakan aplikasi itu, walaupun kita salah input gitu ya, salah klik, hasilnya tetap keluar. Nah, kita bisa meng-cross check benar atau enggak gitu dengan cara hitung manual kalau kita ragu dengan hasilnya. Oke teman-teman, mungkin ya di konten kali ini cukup sederhana ya, bagaimana cara menghitung varian dan simpangan baku atau standar deviasi. Oke, mohon dukungannya untuk komen, like, dan subscribe channel Dunia Statistika. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.